MLS bareng aku, Angelica Fepti. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas mengenai MLS. Hari ini kita bakalan bahas tuntas mengenai MLS bersama 3 narasumber kita. Kenalan dulu yuk. Halo Sobat Seniper, nama saya Sela Aira Ramadhani dari kelas 10 Busana 4. Nama saya Maulana Yusuf Bayu Aji dari 10 TO1. Saya Muhammad Alfred Gibran Arosik dari kelas 10 DKV 2. Nah, karena kemarin banyak banget nih yang penasaran soal persiapan, acara seru, sampai cara beradaptasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa kesan pertamamu saat mengikuti MLS? Kesan pertama saya merasa gugup, canggung, terus ya kayak bingung, tapi lama-lama semuanya jadi menyenangkan. Terus asik juga. Kalau kamu bagaimana? Saya awalnya ngerasa canggung, nggak ada antusias sama nggak semangat karena terlalu ngebayangin yang lebih-lebih lah tentang SMK 1 Pringabus ini. Tapi karena udah bisa tahu dan lihat bagaimana aslinya lingkungan di SMK 1 Pringabus, jadi lebih semangat. Kalau kamu bagaimana? Kalau kesan saya itu senang, dan di sini juga tuh udaranya sejuk-sejuk, dan saya agak sedikit kedinginan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal baru yang kamu pelajari selama MLS? Hal baru yang saya pelajari itu ada banyak, mulai dari semua edukasinya. Saya itu belajar tentang moralitas, bagaimana cara penggunaan gadget yang baik dan benar, bagaimana tentang edukasi penanggulangan bencana alam, sama beberapa hal lain yang bakal saya terus ingat, Kak. Jadi banyak dapat experience baru di sini ya? Iya, banyak dapat experience baru. Kalau kamu gimana? Saya belajar banyak hal di sini saat MPLS, mulai dari cara penggunaan gadget yang baik dan benar, dan cara berkendara yang aman dan nyaman. Kemarin sempat ikut maju apa enggak? Enggak. Oh. Kalau kamu gimana? Kalau saya jadi tahu betapa pentingnya kita menghargai seorang yang sedang berbicara. Menghargai itu penting ya? Ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengalamanmu berkenalan dengan teman-teman baru? Pengalaman saya baik. Saya dapat banyak teman-teman baru yang selalu support, membantu, dan saling berbagi kenangan indah lah, Kak. Berarti teman-temanmu gampang beradaptasi ya? Iya. Kalau kamu gimana? Pengalaman saya awalnya canggung dan awkward sih, tapi setelah kenal lebih baik sama lebih sering ketemu jadi lebih akrab lah. Kamu gimana? Kalau saya itu pengalamannya tuh sangat seru, karena teman-teman di sini tuh pada absurd lah yang bikin saya tertawa terus. Emang di sini tuh banyak orang absurd. Jadi lebih seru. Titik serunya tuh ada di situ. Ya, itu yang mungkin jadi seru. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kesanmu terhadap kakak OSIS dan guru selama MLS? Pesan saya buat kakak OSIS, mereka itu sabar, baik, terus juga bisa diajak kerja sama, bisa diajak ngobrol lah intinya. Untuk bapak dan ibu guru, saya ngiranya awalnya mereka tuh terlalu tegas, terus galak, tapi ternyata enggak, Kak. Mereka itu justru orang yang bisa diajak cerita, bisa diajak berbagi, bisa diajak bercanda, sama berbagi suka gitu, Kak. Dari situ kita belajar jangan menilai orang dari sifatnya. Kalau kamu gimana? Kalau kesan saya buat kakak-kakak OSIS, ya saya kira mereka kayak OSIS-OSIS di sekolah lain lah. Mereka ketus, galak, ternyata enggak. Mereka tuh baik-baik sama ramah ke adik-adik mereka.
Kalau kamu gimana? Kalau kesan saya lihat kakak-kakak OSIS itu orangnya tuh pada menyabar. Beda kalau saya di SMP ada kayak galak-galak ya. Kalau di sini pada sabar-sabar. Terus kalau dari segi guru, saya melihat guru itu sebagaimana gurunya tuh tahu cara mendidik yang baik. Tahu kalau misalnya ada orang yang telat, ya udah kena hukuman yang setimpal. Oke, lanjut. Menurutmu apa manfaat terbesar dari kegiatan MPLS? Manfaat terbesar MPLS itu memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswanya, membuat rasa aman, rasa nyaman, sama mempereratlah persahabatan, mempererat hubungan antara guru dan murid. Kamu gimana? Menurut saya apa pertanyaan? Manfaat. 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 Menurut saya manfaat MPLS ya bisa mengetahui cara beradaptasi di lingkungan baru, cara mengetahui. Menurut saya manfaat MPLS ini ya bisa tahu cara mengenali lingkungan baru, bisa tahu cara beradaptasi dengan cepat, dan ya bisa mempelajari hal-hal baru. Kamu gimana? Kalau menurut saya manfaatnya itu kita bisa menjadi lebih kenal lah dengan sekolah. Kita bisa tahu sekolahnya ini gimana, fasilitasnya apa, kita bisa mengenal. Jadi bisa lebih mengenali lingkungan sekolah bagaimana. Ya. Dan Apa tantangan yang kamu hadapi saat mengikuti MPLS? Tantangan terbesar saya itu ada di kerjasama. Selain karena kita tuh tumbuh dari lingkungan SMP yang berbeda, punya pendapat berbeda yang kadang nggak bisa diutarakan secara baik-baik, kita juga punya pola pikir masing-masing. Jadi kerjasama tuh hal paling sulit yang harus saya hadapi, Kak. Karena pemikirannya berbeda, terus belum tahu sifat satu sama lain. Nah, Kalau kamu gimana? Kalau tantangan saya saat MPLS ya tantangan untuk bergaul lah, karena saya jarang ada sedikit murid dari sekolah saya, dan ini termasuk lingkungan baru buat saya. Kamu gimana? kalau tantangan saya itu kedinginan di sekolahan. Udaranya sejuk jadi kedinginan. Tapi kan kegiatannya cuma pagi, siang udah enggak. Udah enak. Oke. Lanjut ya. Apakah ada momen yang paling berkesan atau tidak akan kamu lupakan selama MPLS? ya momen yang paling berkesan buat saya itu waktu pensi. Selain karena saya tuh merasa oh, ternyata begini ya teman-teman saya, ini pola pikir mereka, saya jadi lebih bisa dekat, terus itu menjalin hubungan yang erat banget buat saya dan teman-teman saya. Itu jadi momen berharga dan bakal saya kenang sampai lulus nanti. Oke, kamu gimana? Kalau menurut saya momen paling berkesan saat MPLS ya saat edukasi safety riding dan edukasi dari pemadam kebakaran, karena kita bisa dapat ilmu-ilmu bermanfaat yang baru sama banyak momen-momen lucu dan kocak lah. Oke, kamu gimana? Kalau saya ketika saya berkenalan dengan teman-teman, itu teman-temannya kan pada absurd, pada kocak-kocak. Jadinya itu menempel di kepala saya. Jadi berkesan banget. Jadi karena temannya kocak-kocak jadi berkesan ya. Ya, Nggak bisa dilupain. pada seru-seru. Oke, lanjut ya. Materi atau kegiatan apa yang menurutmu paling bermanfaat untuk kehidupan di sekolah nantinya? Yang pasti itu edukasi, Kak. Karena selain kita bisa belajar hal baru, kita dapat pembelajaran yang pastinya bakal berguna buat masa sekarang maupun yang akan datang nantinya. Oke, kamu? Kalau menurut saya materi paling bermanfaat untuk masa-masa depannya ya pengenalan lingkungan sekolah, saat edukasi safety riding, edukasi pemadam kebakaran, dan
Saya banyak belajar tentang disiplin lah. Aku gimana? Kalau saya materi yang paling bermanfaat itu tentang kedisiplinan. Kalau disiplin itu kita menjalani kehidupan kedepannya itu bakal lebih enak, lebih lancar, dan itu disiplin itu termasuk materi pokok lah. Jadinya ya kita apa-apa karakter dimulai ya dari kedisiplinan. Oke, lanjut ya. Bagaimana suasana kelas dan lingkungan sekolah menurutmu setelah mengikuti MLS? Lingkungannya itu jadi lebih damai, lebih tentram, terus jadi lebih berwarna. Setelah MPLS tuh saya merasa lingkungan sekolah tuh terkesan indah, bermakna gitu Kak. Sebelumnya kamu udah banyak belum? Bagaimana pandanganmu di sekolah di SMK sini itu kayak gimana? Dulu saya itu mikir, oh sekolah baru, kenalan dengan orang baru lagi, ini pasti bakal jadi momen berat. Ternyata enggak Kak, enak banget di sini rasanya. Oke, lanjut kalau kamu gimana? Kalau menurut saya suasana setelah MPLS lebih seru lah, karena lebih kenal sama sekolahnya, lebih tahu lingkungannya, karena sudah beradaptasi juga. Oke, kamu gimana? Tentunya ya menjadi lebih nyaman lah, karena kita kan jadi lebih dekat sama teman-teman, jadinya nyaman. Pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesanmu untuk adik kelas yang akan mengikuti MLS tahun depan? Untuk harapan saya ya, mereka itu bisa jadi lebih baik dari kami, lebih antusias dari kami. Terus pesan saya buat mereka, tolong ya adik-adik nanti jangan susahkan kakak-kakak OSIS kalian, karena mereka itu sebenarnya udah sabar banget ini ngadapin kalian. Oke, terima kasih. Kamu gimana? Menurut harapan saya untuk adik-adik kedepannya agar lebih gampang diatur, lebih antusias, lebih semangat, dan harapan saya juga mereka bisa dapat MPLS yang lebih seru daripada kita. Oke, kamu? Kalau harapan saya buat adik-adik, semoga kalau menjalani MPLS itu MLS-nya tuh enak. Terus kalau pesannya, selama MPLS tetap semangat, jangan bolos, nggak berangkat itu nggak baik. Dan jangan melanggar aturan-aturan, kan masih MPLS, aturan udah dilanggar itu nggak baik. Oke, nah itu dia serunya obrolan kita mengenai MLS. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa Like, Share. Dan komen. see you.